Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan ya, bisa melangkah ke rumah Tuhan untuk beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, pelajaran dari Kana. Saudara ya, kita akan belajar dari apa yang pernah terjadi, sebuah peristiwa yang luar biasa yang terjadi di kota Kana. Mari kita buka saudara Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian saudara, saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua dan kita bergantian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 6. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 8. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. 10. Kita baca sama-sama ayat 11, 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, rencana penyelamatan manusia dari hukuman kekal yang dirancang dengan begitu detil, begitu rinci oleh Allah saudara, melalui kelahiran Yesus Kristus ke dunia, adalah rancangan yang paling hebat, rancangan yang sangat dan terbesar, terhebat di sepanjang sejarah manusia. Maka sudah pasti ketika rancangan itu begitu hebat, begitu luar biasa, maka sudah pasti bahwa daftar pelayanan-pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang harus Yesus kerjakan kurang lebih selama 3,5 tahun dia ada di bumi ini, saudara, telah ditentukan oleh Allah dengan begitu sistematis, ya, telah ditentukan dengan hitungan yang tepat. Telah ditentukan oleh Allah dengan secara sistematis, telah ditentukan dengan hitungan yang sangat tepat, dengan detil yang begitu sempurna, saudara. Termasuk merancangkan awal mula Yesus melakukan mujizat harus dimulai dari kota Kana. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini bukan secara kebetulan ada pesta kawin kemudian tiba-tiba saja Yesus ada di sana bersama ibunya. Tidak, ini adalah sebuah rangkaian rancangan Tuhan yang luar biasa bagi manusia, dan itu dimulai pertama kali di kota Kana. Nah saudara dikasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir kenapa Yesus memilih sebuah tempat yang tidak populer seperti kota Kana? Saudara, kota Kana itu sebenarnya lebih mirip desa begitu saudara ya. Tempatnya kecil ya, banyak nama Kana, banyak nama kota Kana di Israel saudara. Makanya dalam ayat ini dijelaskan Kana yang di Galilea, karena ada Kana yang di tempat yang lain. Nah jadi ada kota-kota besar di sekitar kota-kota yang lebih modern pada saat itu di Galilea. Tetapi kenapa Tuhan memilih Kana? Kana itu sebuah desa. Dan sedangkan sekarang saja jumlahnya tidak banyak penduduknya, apalagi dulu saudara. Ya, dan itu bukan tempat yang terkenal, bukan tempat yang menjadi tujuan pada waktu itu untuk orang untuk berdagang dan sebagainya. Nah sudah dikasih Tuhan, kenapa Tuhan memilih kota Kana saudara? Kalau kita melihat saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita akan menemukan begini. Kenapa Tuhan memilih Kana? Karena yang pertama, ini menunjukkan bahwa Yesus
tidak datang untuk mencari popularitas. Amin saudara. Dia datang bukan untuk mencari popularitas. Saudara dikasih Tuhan, mari bandingkan dengan manusia. Biasanya saudara, khususnya manusia masa kini, apapun yang dilakukan, dimanapun dia berada, saudara, ya, semua untuk konten, begitu saudara. Ya. Semua dikontenkan dan semua diusahakan bisa seviral mungkin. Bahkan melakukan hal-hal yang terpuji sekalipun saudara, ya, dipublis supaya apa saudara, supaya semua orang tahu, supaya dia mendapatkan simpati, misalnya begitu saudara. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi Yesus tidak. Ketika dia melakukan mujizat yang pertama, dia tidak mencari tempat di mana dia bisa menunjukkan eksistensi dirinya, tetapi saudara dikasih Tuhan, dia datang di kota Kana. Yang kedua saudara dikasih Tuhan, tujuan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus sampai ada di kota Kana, memilih Kana untuk menjadi tempat pertama kali dia melakukan mujizat. Saudara dikasih Tuhan begini, di Kana bukan kebetulan, jadi bukan kebetulan. Pada hari itu kerabat Maria ibunya itu menikah. Bagaimana kita yakin ini kerabat Maria? Karena begini saudara ya, kalau saudara membaca tadi kan ayat-ayatnya, Maria itu bahkan terlibat di dalam konsumsi yang ada di dapur begitu saudara ya. Nah biasanya orang itu kan mungkin saya pikir sampai sekarang pun kalau misalnya ada orang katakan mengadakan ucapan syukur yang agak besar di rumah ya, atau mungkin ada yang ulang tahun dan sebagainya, atau mungkin bahkan ada yang menikah mungkin di rumah, maka yang ada di seputaran dapur itu biasanya kerabat begitu, orang-orang terdekat. Ya mungkin sepupu-sepupu, mungkin ponakan, mungkin oma dan sebagainya. Rata-rata ada di dapur saudara ya. Nah maka kemudian diyakini bahwa ini adalah kerabat Maria. Karena dia ada di dalam saudara. Dia ada di dapur bahkan memerintahkan pelayan-pelayan. Nah saudara dikasih Tuhan. Tapi poinnya di sini adalah begini saudara. Kenapa Yesus memilih Kana? Karena begini. Saudara ketika iblis menghancurkan keluarga Adam dan Hawa. Ketika iblis menghancurkan keluarga Adam dan Hawa di perjanjian lama, maka Tuhan Yesus datang untuk memulihkan keluarga. Amin saudara. Ketika di perjanjian lama keluarga yang pertama yaitu keluarga Adam dan Hawa sudah dihancurkan oleh tipu muslihat iblis, sudah gagal saudara. Maka ketika Yesus datang ke dunia, dia mulai start awalnya adalah melalui pemulihan keluarga, melalui pesta nikah yang ada di Kana. Kebetulan karena di situ, bukan kebetulan karena di situ adalah pernikahan dari keluarga Maria ibu Yesus. Nah saudara dikasih Tuhan, oke, saudara semua itu adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk memulai karya Kristus di bumi ini. Maka hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara ya, ada 3 poin penting yang merupakan nilai kebenaran yang harus kita pahami yang terkandung di dalam peristiwa ini. Mari kita lihat satu persatu. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, dari kisah ya yang terjadi di pesta pernikahan yang ada di Kana ini, kita belajar yang pertama bahwa pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting daripada pengalaman dengan Tuhan. Saudara, saya ulangi. Pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting dari pengalaman dengan Tuhan. Saudara, pengenalan dan pengalaman itu beda. Saudara, kita tahu mujizat di Kana ini adalah mujizat Yesus yang pertama. Mujizat Yesus yang pertama. Saudara, yang dia lakukan saat dia memenuhi masa dewasanya untuk memulai pelayanan-pelayanannya. Nah, sebelum peristiwa di Kana ini saudara ya, peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur, saudara, sebelum terjadi mujizat ini tidak ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Jadi ini adalah mujizat yang pertama, dikatakan firman Tuhan ketika dia memulai tanda-tandanya. Sebelumnya tidak pernah ada mujizat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebelum peristiwa ini tidak ada mujizat yang dilakukan Yesus yang dapat dilihat oleh Maria ibunya. Saudara, kan sebelumnya tidak ada mujizat, ini mujizat yang pertama. Nah pertanyaannya adalah, kalau belum pernah ada mujizat yang dilihat oleh Maria sebelumnya, maka dari mana keyakinan Maria bahwa Yesus sanggup buat mujizat? Saudara, saya bisa pernah berpikir begitu. Dari mana keyakinan Maria bahwa Yesus sanggup buat mujizat? Ingat, ini yang pertama, sebelumnya tidak pernah ada Yesus melakukan mujizat. Saudara dikasih Tuhan, jawabannya adalah dari pengenalan Maria akan Yesus.
Dari pengenalan Maria akan Yesus, dia tahu bagaimana proses kehadiran Tuhan Yesus dalam kandungannya. Maria kenal dengan baik. Maria tahu dengan baik bagaimana proses dia mengandung Yesus, bayi Yesus ketika Yesus masih dalam kandungannya. Saudara dikasih Tuhan, dia kenal siapa Yesus. Maria tahu siapa yang di dalam kandungannya karena malaikat sudah menyatakannya bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, dari dasar pengenalan itulah maka Maria yakin Yesus dapat melakukan mujizat. Sekalipun sebelumnya Maria tidak pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Dari dasar itulah maka Maria yakin Yesus dapat melakukan mujizat untuk kerabatnya, yaitu keluarga yang menjadi pengantin pada waktu itu. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar begitu juga dengan kita. Saudara dikasih Tuhan, dari sini kita harus belajar untuk percaya. Dari konteks ini saudara kita belajar untuk percaya, bukan karena kita punya pengalaman melihat mujizat Tuhan. Bukan karena kita mengalami mujizat Tuhan, tetapi kita belajar percaya karena pengenalan kita akan Tuhan lewat firman-Nya. Setuju, katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, dari sini kita belajar bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu sangat amat penting. Saudara, sekalipun kita tidak pernah melihat mujizat sebelumnya, tapi kalau kita mengenal Tuhan kita mengenal siapa Yesus dengan baik, maka sekalipun kita tidak pernah melihat mujizat atau belum melihat mujizat dalam hidup kita, kita akan tetap percaya. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, pengalaman rohani itu memang penting, saudara ya. Pengalaman rohani itu penting. Ada orang yang mengalami pengalaman rohani lewat kesembuhan. Ya, dia sakit, katakanlah sakit paling berat apa mungkin yang ditakuti, cancer misalnya. Dia kanker, saudara, kemudian dia sembuh. Itu pengalaman rohani. Itu pengalaman supranatural. Saudara, ada mungkin orang yang sementara tidur kemudian dia bermimpi, ya, dia bertemu dengan Yesus dan Yesus menyampaikan sesuatu pernyataan yang luar biasa. Itu pengalaman rohani. Saudara, ada orang yang mungkin mengalami pertama kali pengalaman rohani berbahasa roh, itu pengalaman rohani. Ada orang mungkin yang mendapatkan berkat-berkat yang tak terduga dari Tuhan di saat dia mungkin berdoa, di saat ya pokoknya dalam keadaan tak terduga. Itu adalah pengalaman rohani. Sedang dikasih Tuhan. Tetapi saya mau katakan begini, pengalaman pribadi atau pengalaman rohani tidak bisa dijadikan dasar kepercayaan. Karena dasar kepercayaan kita adalah apa, saudara? Firman Tuhan. Dasar kepercayaan kita itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, maka kita percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak atau belum mengalami pengalaman-pengalaman yang spektakuler, yang supranatural, ya, pengalaman-pengalaman rohani. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak banyak mengalami pengalaman-pengalaman supranatural dengan Tuhan. Walaupun saya hanya ingat beberapa hal, saudara. Saya waktu kecil, saya pernah diceritakan orang tua saya, mami saya pernah bilang, dulu waktu masih usia 1 tahunan, kamu pernah kena sakit, kalau istilah kedokterannya batuk rejan, begitu saudara ya. Batuk 100 hari, saya tidak tahu sekarang apa namanya, ya. Batuk. Jadi batuk itu saudara batuk terus. Kemudian mami saya cerita bahwa saya sudah sesak napas, saya sudah tidak mau makan, begitu kurus sekali. Dan kemudian ya papi saya berdoa, angkat tangan sama Tuhan, berdoa, dan kemudian saya sembuh, begitu. Itu pengalaman rohani. Kemudian saya juga pernah sakit tipes, saudara. Ya, waktu saya masih kecil juga, saudara. Ya, demam tinggi, tidak bisa buang air, saudara. Tanpa rumah sakit, tanpa dokter, saya sembuh ketika orang tua saya berdoa. Saudara dikasih Tuhan. Bahkan saya juga pernah mengalami kecelakaan mobil, saudara, waktu saya masih kuliah. Ya, saya dan beberapa teman ke daerah namanya Bitung, saudara ya. Kemudian di situ ada Pesparawi mahasiswa. Kami pergi, kami mau lihat fakultas kami waktu itu, saudara ya, bertanding, jadi pergilah begitu. Pulang, saudara, sudah mungkin sekitar jam 2 pagi. Ya, karena pesertanya banyak jadi selesainya lama. Ya, saya sudah mengantuk, saya duduk paling depan, naik mobil kayak mobil carry begitu, sudah tidak ada moncongnya begitu, saudara ya. Kemudian saya duduk depan, saya tertidur.
Teman saya, semua sudah tertidur dalam mobil. Teman saya juga yang bawa mobil ini saudara, sambil tidur juga dia bawa mobil saudara. Akhirnya tabrak saudara, ya tabrak tiang listrik. Nah itu mobil kan tidak ada ujungnya saudara. Jadi tabrak tiang listrik. Saya cuma sadar ketika tiang listrik itu sudah ada di tengah-tengah di antara saya dan teman saya. Kenapa tiang listrik sudah di sini? Begitu saudara. Itu mobil tablah saudara. Saya pikir-pikir kalau bukan Tuhan ya, kok dia salah share ini Kang. Memang kita yang tablah begitu saudara ya. Tapi saya tidak apa-apa, kaca semua pecah, ada percikan api di bawah. Saya lompat sampai lari lompat lewat kaca samping saudara. Karena sudah tidak terbuka pintunya. Saudara itu pengalaman rohani, itu pengalaman supranatural menurut saya. Tetapi saya tidak banyak mengalami pengalaman-pengalaman supranatural. Saya lebih banyak mengalami pengalaman yang natural dengan Tuhan. Bukan supranatural, pengalaman yang natural dengan Tuhan. Saudara, saya dipelihara dari hari ke hari. Saya dicukupkan ketika saya perlukan dalam hidup ini. Ketika saya mengalami masalah pergumulan yang berat. Ya, ketika alami rasa sakit hati, Tuhan kasih ekstra sukacita. Tuhan kasih ekstra kekuatan menghadapi pergumulan-pergumulan yang besar dalam hidup saya. Saudara, itu adalah pengalaman yang natural begitu. Saya jarang atau mungkin tidak banyak pengalaman supranatural. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sudah dikasih Tuhan. Sekalipun saya tidak banyak mengalami pengalaman supranatural. Tetapi saya mengenal dengan baik siapa Tuhan saya. Amin saudara. Kita mengenal dengan baik siapa Tuhan kita. Lewat apa saudara? Lewat firman-Nya. Saudara saya percaya Tuhan sanggup buat mujizat yang supranatural. Ataupun yang natural, Tuhan sanggup lakukan mujizat. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari firman Tuhan. Maka sekalipun saya tidak mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang spektakuler begitu saudara. Saya percaya, kita tetap percaya. Kenapa? Karena kita mengenal dengan baik siapa Tuhan kita. Saya ingat Pak Esra Soru, Pak Pendeta Esra Soru pernah katakan begini. Pengalaman rohani bisa benar. Pengalaman rohani bisa benar. Tetapi kebenaran yang didasarkan pada pengalaman rohani akan kacau. Sudah dikatakan begini. Pengalaman rohani bisa benar. Tetapi kebenaran yang didasarkan pada pengalaman rohani maka itu akan kacau. Ketika orang mulai membangun kebenaran lewat pengalaman-pengalaman rohani. Padahal pengalaman rohani itu masing-masing orang berbeda. Saudara katakanlah begini, ada seorang ibu. Dia bersaksi. Dia bilang, dia bersaksi. Oh, saudara-saudara, saya ini tidak ada uang. Suami saya tinggalkan saya, kemudian saya harus hidupi anak-anak. Dan satu saat saya tidak ada uang. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, saya sudah tidak ada beras. Saya tidak punya uang untuk membeli. Tuhan tolong. Kemudian saudara-saudara, Tuhan jawab. Pas waktu saya selesai berdoa, tiba-tiba pintu ya ada yang mengetuk. Kemudian waktu saya buka, tidak ada orang, tetapi ada satu karung beras, begitu kan. Dia bersaksi begitu. Kemudian ada ibu yang mendengar dan dia juga punya pengalaman yang sama. Dia juga punya keadaan yang sama. Kemudian dia juga berdoa, Tuhan kalau saya ada dengar itu ibu tadi Tuhan. Dia ada bersaksi Tuhan. Bahwa ketika dia berdoa sama Tuhan. Maka ada orang yang ketuk pintu waktu buka ada satu karung beras. Maka Tuhan saya percaya. Saya percaya bahwa ketika saya berdoa akan ada juga satu karung beras Tuhan. Dia berdoa begitu. Pas dia selesai berdoa memang pintu diketuk. Tapi waktu dia buka pintu ternyata petugas PLN. Ibu so 6 bulan ibu nak bayar. Kalau ibu sampai nak bayar pas mau cabu ini meter. Saudara, dan dia kecewa. Dia kecewa sama Tuhan. Tuhan ternyata kau tidak baik. Ternyata Tuhan jahat sekali. Kenapa Tuhan yang ibu yang disediakan satu karung beras. Kenapa saya tidak? Malah orang datang menagih. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kebenaran didasarkan kepada pengalaman rohani maka akan kacau. Akan ada banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Ada orang yang kanker sembuh. Ada orang yang kanker mati. Saudara dan kemudian kita berpikir bahwa Tuhan tidak seperti yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan atau yang ditulis di dalam Alkitab. Maka sudah dikasih Tuhan. Saya mau katakan begini. Iman tidak dibangun atas pengenalan rohani. Tetapi iman dibangun atas dasar firman Tuhan. Amin saudara. Iman tidak dibangun atas pengalaman rohani. Iman kita dibangun atas dasar firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17. Coba saudara buka. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, iman timbul saudara dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman rohani. Saudara, maka jangan hanya mengejar pengalaman mujizatnya.
tetapi kejarlah pengenalan akan Tuhan melalui firman Allah. Amin saudara. Jangan hanya mengejar pengalaman mujizatnya. Jangan cuma mengejar pengalaman-pengalaman rohani yang spektakuler. Saudara, ketika ada orang bikin KKR di sana, di sana ada kesembuhan ilahi. Pendeta ini dia sudah berdoa, dia sudah melakukan KKR di dalam dan luar negeri. Lumpuh berjalan, saudara, buta melihat. Kemudian kita pergi ke situ dan kita tidak dapatkan apa-apa, kita kecewa. Nanti ada lagi yang lain, kita pergi ke situ dan kita menjadi kecewa. Saudara, iman tidak dibangun dari pengalaman rohani, iman dibangun dari firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, gereja GB Woodward sangat menekankan kepada pengajaran-pengajaran firman Allah yang alkitabiah. Maka sekali lagi saudara, salah satunya adalah lewat SMK. Gitu saudara ya. Maka di berikut saudara, ketika kelas dibuka lagi untuk kelas yang baru, untuk kelas berakar, maka Bapak Ibu Saudara yang belum ikut saudara, supaya bisa bertumbuh imannya saudara dari kebenaran-kebenaran yang alkitabiah, supaya apapun yang terjadi, ada atau tidak ada mujizat, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, lewat kisah ini kita belajar ya hal yang harus kita pahami dalam hidup ini. Yang kedua, bahwa manusia tidak bisa mengatur waktu Tuhan bekerja. Manusia tidak bisa mengatur waktu Tuhan bekerja. Saudara perhatikan ayat yang keempat, saudara coba kita kembali lagi di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan begini. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saudara, kata ibu dalam ayat ini saudara tidak ditulis dengan kata meter. Ya, tidak ditulis dengan kata meter. Meter itu artinya, meter itu kemudian menjadi mother. Jadi artinya mama, ya. Ya ibu, mami, mama begitu. Nah, sudah dikasih Tuhan, tetapi kata ibu di sini ditulis dengan kata gune. Gune itu atau dibaca gunai. Saudara, kata gunai ini saudara diartikan perempuan. Wanita atau perempuan. Dan Lembaga Alkitab Indonesia sedikit memperhalus dengan mengatakan ibu. Jadi sebenarnya Yesus itu berkata begini, mau apakah engkau daripadaku perempuan? Saudara, saya pikir begini, aduh, kalau misalnya saya sama anak saya telepon, Kikis ada di mana? Kenapa tanya-tanya perempuan? Saudara kira-kira saya masih di kafe perempuan. Saya rasa saya ambil dia punya baju-baju, saya taruh di depan, tidur di luar begitu kan. Sudah bisa bayangkan Yesus menyatakan kepada ibunya, saudara, mau apa engkau daripadaku perempuan? Saudara, apa maksudnya? Saudara, saya mau katakan begini. Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada Maria bahwa dia memang adalah anak yang dilahirkan. Tetapi ingat, dia di pihak lain, dia adalah Tuhannya. Amin saudara. Saudara, memang di satu pihak Maria ibunya yang melahirkan. Tetapi Yesus ingin memberitahukan kepada Maria bahwa aku ini bukan anak biasa. Aku ini anak Allah. Saudara dikasih Tuhan, sekalipun saya ini anakmu, tapi saya ini adalah anak Allah. Saya ini adalah Tuhan, begitu saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka Maria tidak punya hak untuk memerintah dan mengaturnya untuk bekerja. Maria tidak punya hak untuk mengaturnya di dalam bekerja. Kalau Yesus mau membuat air menjadi anggur, saudara dikasih Tuhan, itu bukan karena perintah Maria, tetapi itu karena kemauan dan kerelaannya. Kerelaan Tuhan Yesus sendiri secara pribadi untuk Tuhan pesta itu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini pun mematahkan anggapan, saudara. Ini pun mematahkan anggapan bahwa kalau mau berdoa, maka berdoalah melalui Maria. Saudara, betul kan? Berdoalah melalui Maria. Karena begini, kalau kita mau berdoa langsung sama Tuhan Yesus, kadang-kala doa kita tidak didengar. Coba kalau lewat Maria. Kalau lewat Maria mungkin kan kalau ibunya dia segan, pasti dia akan kasih pertolongan. Ini mematahkan anggapan yang demikian. Saudara dikasih Tuhan, ya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata begini. Perempuan atau Maria, waktuku belum tiba. Saudara, tidak ada yang dapat mengatur Tuhan waktunya untuk bekerja.
Saudara, dia memutuskan sesuatu bukan berdasarkan perintah siapapun, bahkan oleh ibunya sekalipun, tetapi atas keputusannya sendiri. Sekarang, apa alasan Yesus menolak permintaan Maria? Jelas firman Tuhan katakan, karena saatku belum tiba. Saat Yesus belum tiba. Saat yang bagaimana yang Yesus maksudkan sehingga dia berkata, Ibu, saatku belum tiba. Saat yang bagaimana? Saudara, saat untuk menyatakan dirinya itu adalah Mesias belum tiba. Saat untuk dia tampil dan menyatakan dengan hebatnya bahwa dia itu adalah Mesias belum tiba. Saudara dikasih Tuhan. Sebagai ibu, saya berpikir begini saudara, sebagai ibu mungkin ada keinginan Maria, ya, mungkin ada keinginan Maria ibunya dalam hatinya supaya Yesus melakukan mujizat yang dapat dilihat oleh semua orang. Supaya benar bahwa Yesus itu ternyata memang adalah anak Allah. Bisa jadi, saudara, bisa jadi trauma Maria dalam tanda petik ketika dia mengandung, saudara, di saat dia belum menikah dengan Yusuf. Bisa jadi di kotanya, saudara, kan dia tinggal di desa yang kecil. Itu menjadi perbincangan orang. Katanya dia bilang mengandung dari Roh Kudus. Mana ada mengandung dari Roh Kudus? Dia sebenarnya sudah berzina. Dia sebenarnya sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Bohong dia. Bisa jadi begitu kan? Kemudian ketika ada peluang bagi Maria untuk membuktikan bahwa Yesus yang dilahirkannya kurang lebih 30 tahun yang lalu itu benar-benar anak Allah. Maka dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur, lakukanlah mujizat. Saudara, tetapi Yesus berkata, mau apa engkau ibu? Karena dia tahu sampai kedalaman hati dari Maria. Dia katakan, belum waktuku, belum saatnya untuk tiba. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya pun tetap Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Tapi itu bukan karena perintah Maria. Itu karena belas kasihan Yesus kepada sang pengantin. Itu adalah belas kasihan Yesus kepada keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan, saya mau katakan begini, Tuhan tidak akan menjawab doa yang belum saatnya. Sekalipun saudara mau doa bagaimanapun juga, kalau belum saatnya, Tuhan tidak akan menjawab doa. Semua ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Sudah dikasih Tuhan, maka ketika ada masalah, ketika ada pergumulan yang mungkin sedang kita hadapi dalam hidup ini, tidak perlu kita mengatasinya dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Karena waktu Tuhan itu pasti tiba bagi kita. Amin saudara, ada waktunya bagi kita. Kalau saudara sekarang menghadapi tekanan masalah pergumulan, kemudian sudah menjadi lemah dan mencoba mengatasinya dengan kekuatan saudara, maka sudah dikasih Tuhan akan sia-sia. Kenapa? Karena sebenarnya ada waktu Tuhan untuk semuanya. Kalau sudah membaca kitab Pengkhotbah, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Semua ada waktunya, saudara. Maka kalau kita berdoa, saudara, berdoalah, berserah sama Tuhan. Karena begini, waktu kita berdoa, waktu kita berserah sama Tuhan, saudara, Tuhan bisa saja bekerja lebih cepat dari yang kita pikirkan. Semua itu karena belas kasihannya. Bukan berarti saudara karena semua akan Tuhan sudah mengaturnya dengan waktunya, maka kemudian sudah berkata, kalau begitu saya tidak usah berdoa. Tidak saudara, kita perlu berdoa. Kita perlu mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga bisa bekerja lebih cepat dari yang kita duga. Kenapa? Karena dia bisa melakukannya karena kerelaannya, karena belas kasihannya kepada kita. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan, pelajaran kita hari ini adalah bahwa Tuhan bekerja dengan waktunya. Tidak ada satu manusia pun yang dapat mengatur Tuhan. Makanya jangan pakai kekuatan kita ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Semua akan indah pada waktunya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, dari pelajaran ini kita belajar, dari kisah ini kita belajar yang ketiga. Menolong orang tanpa harus menunjukkan diri. Menolong orang tanpa
kita harus menunjukkan diri. Saudara dikasih Tuhan, Yesus menjadi teladan bagi kita bahwa adalah mungkin untuk menolong orang tanpa kita harus menunjukkan diri kita. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, saudara, apakah atau siapakah yang dipuji ketika anggur yang terbaik itu dinikmati oleh para tamu? Saudara, siapa yang dipuji? Saudara, kalau kita melihat ayat yang keberapa itu, saudara? Ayat yang ke-10. Coba kita buka lagi ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau, siapa engkau ini? Itu adalah tuan rumahnya, pengantinnya, keluarganya dikatakan. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, siapa yang dipuji? Yang dipuji bukan Yesus loh, saudara. Yang dipuji adalah pemimpin pesta itu. Saudara, apakah pemimpin pesta itu tahu bahwa anggur terbaik itu berasal dari air biasa yang diubahkan oleh Yesus? Tidak, dia tidak tahu. Pelayan-pelayannya tahu, tetapi pada waktu itu tidak ada seorang pun yang tahu. Maksudnya tidak ada orang-orang terdekat, termasuk pemimpin pesta, tidak tahu bahwa ini adalah air biasa yang diubahkan oleh Yesus menjadi anggur. Saudara dikasih Tuhan, mereka tidak tahu, tetapi Yesus telah bekerja untuk yang punya pesta, yaitu menyediakan anggur yang terbaik. Saudara, anggur yang baik itu, saudara, anggur yang baik menurut tafsiran, saudara, anggur itu adalah anggur yang dihidangkan ketika dari air menjadi anggur ini, sudah peristiwa ini. Itu adalah anggur yang manisnya alami. Kenapa? Karena tidak melalui proses fermentasi. Ketika itu terjadi, ketika Yesus berkata, cedoklah, bawa kepada pemimpin pesta, sekejap jadi, tidak lewat proses fermentasi. Kalau lewat fermentasi, saudara, zat gulanya, saya membaca itu, saudara, zat gulanya itu akan lenyap. Akan hilang oleh karena proses fermentasi. Tetapi karena tidak lewat proses fermentasi, ibarat saudara buah anggur diperas langsung diminum, itulah yang terjadi, saudara. Manis dan begitu enak. Itu yang Tuhan kerjakan. Tetapi Yesus bekerjanya saudara? Tersembunyi. Dia tidak menunjukkan kepada orang-orang apa yang dia lakukan, saudara. Dan yang dikasih Tuhan, Yesus bekerja membukakan anggur-anggur yang luar biasa, menyediakan yang terbaik, tapi dia melakukannya dari tempat atau dari keberadaan yang tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu. Pemimpin pesta yang dipuji, pemimpin pesta memuji tuan rumah, keluarga pengantin ini, bahwa engkau menyediakan yang terbaik sampai hari ini. Dan mereka tidak tahu siapa yang melakukan itu. Saudara dikasih Tuhan, hari ini juga saudara dikasih Tuhan, begitu banyak orang-orang yang berbuat baik karena ingin menonjol. Banyak orang berbuat baik karena ingin viral. Semua orang harus tahu apa yang dilakukannya, saudara. Ya, ada orang bikin konten, saudara, bagi-bagi uang, ya toh, atau kasih pertolongan. Kemudian dibikin jadi konten supaya orang melihat, supaya semua melihat bahwa dia adalah orang yang murah hati, bahwa dia orang yang suka memberi. Saudara, tapi Yesus tidak seperti itu. Saudara dikasih Tuhan, Yesus memberi teladan kepada kita. Kalau kita mau menolong orang lain, lakukan dengan tidak menunjukkan diri kita. Amin, saudara. Tuhan memberikan kepada kita pelajaran hari ini. Kalau mau tolong orang, saudara, lakukanlah dengan tersembunyi. Seperti yang Yesus lakukan. Saudara, saya ingat ketika kesaksian puluhan tahun yang lalu, saudara. Ketika gereja ini baru mulai dibangun. Gereja induk, saudara, ya, baru mulai dibangun. Kemudian kehabisan uang. Ada seorang dari Surabaya datang bawa uang. Tidak dikenal, tidak pernah ketemu sebelumnya, bahkan tidak tahu siapa dia. Dia datang dan dia berkata bahwa Tuhan suruh bawa uang ini ke tempat ini untuk membangun gereja. Saudara, sampai hari ini, bahkan sampai almarhum founder gereja ini sudah meninggal pun, dia tidak pernah tahu siapa orang itu. Saudara dikasih Tuhan, dia memberi dalam kesembunyiannya. Dia melakukannya bukan untuk menunjukkan dirinya, tetapi dia menolong, saudara, orang lain
Dia menolong pembangunan gereja ini tanpa diketahui oleh siapapun. Mari kita melatih diri kita seperti teladan yang disampaikan atau yang diteladankan oleh Yesus. Saudara, apapun yang kita lakukan, biarlah itu menjadi rahasia kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Apapun yang saudara lakukan dalam hidup ini, saudara menolong untuk pekerjaan Tuhan, saudara menolong untuk orang-orang yang saudara yang membutuhkan, saudara lakukanlah dengan tersembunyi. Matius pasal 6 ayat yang kedua, mari buka. Matius pasal 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Jadi kalau kalian memberi sedekah kepada orang miskin, janganlah menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka suka melakukan itu di dalam rumah ibadat dan di jalan raya supaya dipuji orang. Ingatlah mereka sudah menerima upahnya. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan kalau kita memberi tidak usah gembar-gembor. Kalau kita memberi ya tidak usah orang tahu. Bahkan pada ayat selanjutnya dikatakan kalau ada yang mau memberi tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Saudara, jarak tangan kanan dan tangan kiri kan dekat sekali. Tapi itu pun dikatakan jangan sampai yang kanan tahu atau yang kiri tahu kalau kita sedang memberi. Luar biasa saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita memberi, saudara, kita menerima upah. Tetapi kalau kita memberi untuk mencanangkannya, untuk menggambar-gemborkannya, untuk memperlihatkan bahwa kita sudah memberi, saudara dikasih Tuhan, ada upahnya. Upahnya apa? Upahnya orang lain memuji kita. Itu sudah pasti. Kalau kita memberi, orang lain memuji kita. Itu upahnya. Saudara, pasti orang akan, mantap dia ya. Aduh, kalau ibu memang, memang Ibu Lydia memang benar-benar baik-baik memang. Saudara, yang kita dapatkan apa? Pujian manusia. Pujian manusia itu paling tinggi apa? Paling tinggi di tende, saudara. Betul? Paling tinggi di tende. Kalau Ibu Lydia, 100 sedang dulu. Gitu saudara. So paling tinggi di tenda saudara. Itu adalah apa saudara? Itu adalah upahnya. Tapi saya mau katakan begini, mana kita pilih? Dipuji manusia yang paling tinggi cuma di tenda manusia saudara. Atau kita dipuji Allah. Kalau kita dipuji oleh Allah, kebaikan kita, perbuatan kita, kita dapat upahnya di sorga. Amin saudara. Kita dapat upahnya di sorga. Saudara, mana kita mau pilih? Mari kita belajar untuk memberi. Kita belajar menolong orang, kita belajar melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini tanpa menunjukkan diri. Karena sudah dikasih Tuhan, menolong orang tanpa menunjukkan diri itu adalah bentuk penguasaan diri kita untuk tidak menjadi sombong. Itu bentuk penguasaan diri kita untuk tidak merasa lebih baik dari orang lain. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada akhirnya saya mau katakan, Yesus menunjukkan semua ini bagi kita. Di awal pelayanannya, bahwa dia mengasihi, dia peduli, baik dia peduli kepada keluarga maupun juga dia peduli kepada setiap orang, supaya setiap keluarga belajar, supaya setiap pribadi belajar mengenal Kristus itu jauh lebih penting daripada mujizat-mujizat dalam hidup kita. Dan bahwa Tuhan bekerja dengan waktunya sendiri, dia tidak bekerja dengan pengaruh siapapun atau pengaruh apapun. Dia bekerja dengan waktunya sendiri, maka kita tidak usah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara, dan bahwa kalau kita menolong orang yang alkitabiah adalah dengan tidak menunjukkan diri kita. Amin saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya.